Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bonaventura Valentino Demor. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Negeri Agama Katolik Pontianak. Teman-teman, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sejarah singkat Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga Nangapino yang berada di Keuskupan Sintang. Baiklah, mari kita saksikan bersama-sama penjelasan mengenai sejarah singkat gereja SPM DKS Nangapino Keuskupan Sintang. Teman-teman, sejarah gereja Nangapino adalah catatan perjalanan yang menjadi saksi perkembangan gereja kita dari waktu ke waktu. Dalam sejarah itu, terlihat dengan jelas pelayanan tanpa pamrih dari penuh cinta dari para misionaris yang disambut tulus oleh umat. Teman-teman, maka terbangunlah gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga Nangapino pada tahun 1949. Perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah yang diumpamakan dengan biji sesawi menjadi nyata dalam perkembangan gereja kita. Dari 18 orang di tahun 1949, kini menjadi puluhan ribu jumlah umat Katolik di Melawi. Inilah kuasa Roh Kudus yang menyertai gereja sampai akhir zaman. Gereja kecil yang dibangun pada tahun 1949 ini diganti dengan gereja yang lebih memadai pada tahun 1976. 45 tahun kemudian gereja dianggap megah pada zamannya itu diganti dengan gereja yang lebih megah. Itulah gereja kita yang sekarang ini. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga Nangapino. Ini dia teman-teman. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu karena banyak dosaku? Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Nah, teman-teman, pada mulanya Nangapino merupakan bagian wilayah dari Paroki Katedral Kristus Raja Sintang. Pelayanan pastoral dimulai oleh kunjungan Pastor Y. Linsen SMM di Nangapino. Kunjungan ini ditanggapi oleh 18 orang yang mau belajar agama Katolik. Maka mulailah proses katekumen terhadap 18 orang tersebut. 18 orang tersebut ditambah dengan umat Katolik yang baru pindah dari Singkawang menjadi umat perdana bagi gereja Katolik yang berada di Nangapino, teman-teman. Proses peribadatan dimulai di sebuah rumah keluarga Tionghoa yang bernama Antonius Dejan Suitijen. Dan berkat kemurahan Tuhan juga, teman-teman, gereja muda ini mendapatkan sebidang tanah yang diberikan oleh keluarga Kum Kim Lin untuk dijadikan lokasi pembangunan gereja. Tanah ini diperluas sedikit demi sedikit sehingga layak menjadi lokasi paroki. Kemudian dibangun sebuah gereja dan pastoral kecil yang terdiri dari 3 kamar di belakangnya. Perkembangan umat Katolik mulai nampak sehingga Nangapino dijadikan paroki pada tanggal 15 Agustus 1949. Dengan nama pelindung Santa Perawan Maria diangkat ke surga Nangapino. Yang menjadi pastor paroki di situ yaitu Romo Y. Linsen SMM, ya. Dan setelah 3 tahun, teman-teman, Romo Y. Linsen SMM dipindahkan tugas dari Nangapino ke Kapuasulu, yaitu Putisibau. Beliau kemudian digantikan dengan Romo. Kemudian beliau digantikan oleh Pastor Skerlat SMM yang bertanggung jawab dengan wilayah Elahilir dan Kayan. Pastor Van
Cuy SMM bertanggung jawab dengan wilayah Pastor Serawai. Pastor Bernard SMM dan Pastor Einum secara khusus berpastoral di kalangan etnis Tionghoa karena kefasifannya dalam bahasa Cina. Perkembangan paroki semakin pesat, umat bertambah, tetapi tenaga pastor berkurang. Maka datanglah para suster dari SMFA pada tahun 1952 di Nangapino. Para suster ini untuk sementara memakai rumah keluarga Ibu Antonia Tisung King Moy. Adapun karya para suster ini adalah mereka menyebar ke kampung-kampung. Lambat laut para suster SMFA mengelola asrama putri yang dampaknya sangat besar bagi perkembangan gereja di Stasi. Pada tahun 1954, Pastor Skerlat mudik ke Sungai Pino dan Pastor Van Cuy ke Kota Baru yang kemudian akan menjadi cikal bakal Stasi Kota Baru. Pada tahun 1956, Pastor Eunen diangkat menjadi pastor paroki dengan wilayah pelayanan yang sangat luas, yaitu Menukung Elah Hilir, Belimbing, Kota Baru, Sayan, Sokan, Dedai, Kayan Hilir, dan Kayan Hulu. Umat semakin berkembang secara kuantitatif dan wilayah semakin luas, sementara tenaga pastor tidak memadai. Maka dibentuklah Dewan Pastoral Paroki yang pertama pada tahun 1969. Nah teman-teman, jadi Dewan Pastoral Paroki yang berada di Nangapino pertama kali terbentuk pada tahun 1969. Karena itu adanya kesadaran awam untuk terlibat dalam pelayanan pastor yang ditandai dengan munculnya tenaga sukarela sebagai katekis lokal seperti Ibu Chai Jin, Bapak Chu Jing Hun Nyan. Mereka mengajar agama dan bahasa Cina. Kemudian muncul katekis yang resmi diangkat, yaitu Petrus Bon Bun Jong yang mengajar agama dalam bahasa Cina. Nah teman-teman, sedangkan kehadiran kongregasi misi atau yang biasa kita singkat yaitu CM di Melawi dimulai dengan kedatangan para misionaris yang berpindah tugas dari misi Vietnam pada 1976. Para misionaris yang datang adalah Pastor Jacques Gross CM, Pastor Gabriel Dehtun CM, Pastor V. Bres CM, dan Pastor Crawford CM. Kemudian disusul misionaris CM dari Jawa, yaitu Pastor Paulus Aryono CM, dan 1 tahun kemudian disusul oleh Pastor Carlo Karyanto CM. Para misionaris ini memilih Kampung Bundoy Kecamatan Menukung sebagai pusat pastoral, dan hingga sekarang Kecamatan Menukung masih dipegang oleh Kongregasi Misi atau CM. Pada tahun 1980, Paroki Nangapino yang sangat luas ini dimekarkan menjadi 6 paroki, yaitu Paroki Belimbing, Paroki Kota Baru yang mencakup Sayan, Tanah Pinoh, dan Sokan, Paroki Elah Hilir, Paroki Menukung, Paroki Dedai, dan Kayan Hulu Nangamau. Sedangkan Kayan Hilir masih termasuk wilayah Paroki Nangapino. Dengan adanya pemekaran paroki, maka pastor-pastor CM yang tinggal bersama di Bundao mulai menempati wilayah pastoral yang baru. Sejarah Gereja Nangapino adalah catatan perjalanan yang menjadi saksi perkembangan kita dari waktu ke waktu. Dalam sejarah itu terlihat dengan jelas pelayanan tanpa pamrih dan penuh cinta dari para misionaris yang disambut dengan tulus oleh umat. Maka terbangunlah Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga Nangapino pada tahun 1949. Perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah yang diumpamakan dengan biji sesawi menjadi nyata dalam perkembangan gereja kita. Dari 18 orang yang ingin dibaptis menjadi umat Katolik di Nangapino, menjadi puluhan ribu jumlah umat orang Katolik di Melawi hingga sekarang ini. Inilah kuasa Roh Kudus yang menyertai gereja sampai akhir zaman. Dari sejarah ini, kita bisa melihat gereja berkembang dengan pewartaan yang tidak henti baik dari para imam, biarawan maupun biarawati, dan juga kaum awam.
Perkembangan gereja ditopang dengan pendidikan baik, formal maupun non-formal. TK Bunda, SD Yosudarso, SMP Setiabudi Nangapino, SMA Santa Maria adalah kekayaan gereja yang membuat gereja semakin berkualitas. Selain itu, kehadiran asrama baik yang dikelola oleh paroki, pastor CM maupun para suster adalah media pastoral yang sangat bermanfaat untuk mempersiapkan tenaga pastoral sederhana di kampung-kampung. Gereja kecil yang dibangun pada tahun 1949 ini digantikan dengan gereja yang lebih memadai pada tahun 1976 yang lebih megah. Itulah gereja yang kita sekarang ini. Gereja ini dibangun dari harapan cinta dan kerjasama kemegahan, semoga mengungkapkan mualitas kekatolikan kita yang kompak dan kokoh. Nah, teman-teman, kita juga harus bisa mengenal pelindung dari gereja kita sendiri, yaitu Bunda Maria. Dan mengapa sih gereja kita tuh mengambil Santa Perawan Maria sebagai pelindung paroki kita? Mari kita bahas bersama-sama riwayat hidup Maria. Bunda Maria tinggal di kota Nazaret. Orang tua Bunda Maria yakni Santo Yohakim dan Santa Ana telah mempertunangkan Bunda Maria dengan Santo Yusuf dari keluarga Daud. Pada suatu hari, malaikat Gabriel mewartakan kepada Bunda Maria bahwa beliau akan menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan Allah dengan secara mengandungnya melalui mujizat dan Roh Kudus. Ketika Santo Yusuf diberikan kabar oleh malaikat Gabriel mengenai kehamilan Bunda Maria di dalam sebuah mimpi, beliau pun terkejut. Akan tetapi, malaikat tersebut berpesan kepadanya supaya Santo Yusuf tidak segan mengambil Bunda Maria sebagai istrinya. Santo Yusuf pun mematuhi perintah malaikat tersebut dengan melengkapi dan mengikuti proses adat istiadat pernikahan. Bunda Maria merupakan kerabat dari Elizabeth. Malaikat Agung Gabriel telah memberikan kabar kepada Bunda Maria bahwa Elizabeth yang sebelumnya mandul kini telah mengandung. Mendengar kata tersebut, Bunda Maria segera mengunjungi kerabatnya dan tinggal di kota Utah, Yudea. Pada suatu hari, Kaisar Tiberius telah mengeluarkan sebuah perintah yang menyatakan bahwa seluruh rakyat Kaisar Romawi harus pulang ke kampung halamannya masing-masing untuk mengikuti sebuah sensus penduduk. Mendengar hal tersebut, Maria dan Santo Yusuf segera pulang ke kampung halaman di kota Nazaret. Sewaktu di kota Bethlehem, Bunda Maria sudah waktunya bersalin, akan tetapi mereka belum menemukan sebuah tempat penginapan untuk melahirkan. Pada akhirnya mereka mendapatkan sebuah tempat yang kosong, yaitu kandang domba. Di tempat tersebut Bunda Maria melahirkan seorang juru selamat yang bernama Yesus Kristus yang hingga kita kenal hingga sekarang ini. Nah, sedangkan apa sih Maria diangkat ke surga itu? Nah, mari kita bahas bersama-sama, teman. Maria diangkat ke surga adalah sebuah atau sesuatu dari 4 dogma Maria dalam gereja Katolik. Dalam salah satu konstitusi apostolik yang berjudul Magnificemus Deus yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950. Dengan dogma yang diangkat ke surga didefinisikan sebagai berikut. Dengan otoritas dari Tuhan Yesus, dari Rasul Petrus dan Paulus yang terbakti, dan oleh otoritas kami sendiri, kami mengumumkan, menyatakan, dan mendefinisikan sebagai sebuah dogma yang diwahyukan Allah, bahwa Bunda Tuhan yang tak bernoda, Perawan Maria yang tetap perawan, setelah menyelesaikan perjalanan hidup di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kualinya surgawi. Dogma tersebut didasarkan pada dogma Maria dikandung tanpa noda, ditetapkan pada tahun 1854, yang menyatakan bahwa Bunda Maria sejak dikandung pun telah terbebas dari dosa asal, dan kedua dogma tersebut berlandaskan pada konsep Maria Bunda Allah. Melalui dogma ini, Gereja Katolik secara khusus menyatakan bahwa Bunda Maria tentulah diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Mengenai keadaan Maria di akhir hayatnya, Gereja tidak mengerjakannya secara ekspelitis, sehingga membuat kemungkinan akan Maria yang meninggalkan sebelum dibangkitkan dengan ajaib lalu diangkat ke surga, atau Maria langsung diangkat tanpa mengalami kematian.
Meskipun tradisi sendiri lebih cocok ke arah penafsiran yang fana, gereja-gereja timur sendiri merayakan tidurnya Sang Theotokos sebagai perayaan yang sebanding dengan Maria diangkat ke surga. Gereja yang merayakan dogma ini pada tanggal 15 Agustus sebagai Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang merupakan hari wajib dalam kalender liturgi. Oleh karena itu, maka Gereja Katolik sampai sekarang menetapkan pada tanggal 15 Agustus adalah Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga Nangapino yang wajib dirayakan oleh seluruh gereja Katolik dimanapun berada. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi saya pada hari ini mengenai sejarah singkat terbentuknya Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga Nangapino Kuskupan Sintang. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Saya mohon maaf apabila ada salah penyebutan nama ataupun gelar serta nama daerah yang saya sebutkan dalam video ini. Akhir kata saya ucapkan shalom. Bye-bye.